Kita terakhir kemarin sudah sampai di sebelum ini ya, sebelum kita ke lab. Nanti kita ada lagi kesempatan ke lab 1 kali lagi minimal ya. Karena kita kalau bisa jangan mengganggu kuliah gitu ya. Nanti mungkin kita adakan hari Senin gitu ya. Jadi kuliahnya tetap hari Rabu. Jadi ini hanya sedikit lagi nih yang satu bentuk percabangan ya. Ini ya percabangan, mirip dengan pengulangan, pengulangan di dalam nested loop ya, kalau ini nested branch atau di dalam cabang ada cabang. Ini adalah cabang yang paling susah di antara ujian yang 2 kemarin ya. Kalau switch ini terbatas, kalau SF itu lebih mudah, kalau ini dia kalau cabangnya cukup banyak. Untuk menambahkan berikutnya itu kita agak susah. Tapi biasanya dalam prakteknya ini nested bridge ini, nested branch ini ya digabungkan dengan else if ya, supaya lebih mudah. Kalau else if itu lebih mudah else if ya, tapi nanti ada juga kelemahannya untuk hal tertentu ya. Jadi agak panjang dia, tapi dia bisa semua itu ya. Nah, biasanya digabung dengan nested branch itu atau cabang bersarang. Di dalam cabangnya itu sudah menggunakan as if. Nanti kita buat dua-duanya ya. Yang pertama adalah menggunakan nested branch dulu. Cabang di dalam cabang. Jadi kalau kemarin kan as if ya, namanya if. Dalam if-nya, di sini dia ada lagi if-nya. Di dalam else-nya bisa juga ada if-nya lagi. Tapi di dalam cabangnya bisa kita bercabang. Pokoknya ini kita akan mengambil contoh perpajakan ya. Nah, kita supaya nggak terlalu besar ininya, saya gunakan dolar juga ya. Sama di Amerika itu, sama di kita juga seperti itu ya. Cuman kita batasnya sampai malah 30% gitu ya. Nanti mau dinaikkan 35% yang penghasilnya sekian miliar sebulan gitu ya. Itu akan pajaknya itu akan dinaikkan. Tapi dia progresif ya. Tapi bukan pamannya pajaknya hasil 1 miliar. Bukan 1 miliar itu dikali 35% tidak. Dari batas pertama dulu. Batas pertama itu kalau nggak salah di bawah 5 juta ya. 3 jutaan itu nggak kena pajak ya. 1 miliar kurang 3 juta dulu. Dan 3 juta nggak kena pajak. Berarti 1 miliar kurang 3 juta baru. Sampai berapa puluh juta lagi kena pajak sekian persen. Progresif. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini untuk memudahkannya saya ambil 2 saja. Pertama adalah sampai batasan tertentu, di sini ada dua jenis ya penghasilan. Pertama adalah penghasilan tersebut orang yang belum berkeluarga. Jadi orang yang belum keluarga itu batas kena pajaknya lebih rendah daripada orang yang berkeluarga. Karena berkeluarga dia punya tanggungan gitu ya. Jadi, nah, sampai batas tertentu dia 10% batasnya ya. Untuk berkeluarga ataupun tidak berkeluarga ada 10% dia. Cuman besarnya berbeda. Nah, untuk yang masih belum berkeluarga, 10%-nya hanya sampai $32.000. Sedangkan untuk yang berkeluarga, 10%-nya adalah sampai $64.000 ya batasnya. Nah, di atas itu dia kena 25%. Berarti bukan semuanya 25%, tapi yang bujangan sampai 32.000 dia tetap 10%. Di atas 32.000 baru dia sisanya itu, namanya dia 40.000, yang 8.000-nya lah yang 25%, bukan 40.000-nya 25% ya. Tapi sampai 32.000 yang bujangan tetap dia 10%. Di atas 32.000 dia baru kena pajaknya 25%. Berarti umpamanya 45.000 dia umpamanya gajinya. Berarti dia 32.000-nya tetap 10%, 8.000-nya 25%. Berarti 10% tadi 3.200, 8.000-nya seperempat ya. 2.000. Berarti dia tadinya 3.200 tambah 2.000. Seperempat ya dari 8.000 itu. 8.000 bagi 4, berarti 2.000 kan. 2.000 ditambah 3.200. Nah, kalau yang 40.000 yang sudah berkeluarga tidak kena, masih 10.000 karena batasnya 64.000 gitu ya. Nah, nanti baru ada 2 ini kan. Pertama dia syaratnya adalah
golongan apanya, kelompoknya apakah berkeluarga atau tidak. Itu dulu dicabangkan. Nah, di dalam itu jika dia berkeluarga, penghasilannya apakah di batas, di bawah batas atau di atas batas. Kalau di bawah batas hanya 10%. Kalau di atas batasnya, sampai batasnya 10%, di atasnya baru 20%. Cabangnya banyak itu. Nah, cuman yang utamanya kita bagi dua dulu, berkeluarga atau tidak. Nah, ya. Contoh. Ini dia umpamanya kan. Nih. Yang pajaknya yang belum berkeluarga dulu. Statusnya. Si lajang. Jadi dia jika penghasilannya 32.000, nah yang pertama ini dulu, lajang, pilih cabangnya ya, dia lajang atau menikah. Cabang utamanya tuh. Kalau lajang di sini, kalau menikah di sini. Nah, yang di lajang tadi, yang bujangan, juga dibagi dua. Jika penghasilannya 32.000, nah dapatnya hanya 10%, tidak ada kelebihan. Jika di atas 32.000, dia ininya 3.200 sudah pasti kena kan? Makanya 40.000, 3.200 sudah pasti kena. Kalau ini kan sampai 10%. Kalau 30.000, 10%, 3.200. Kalau 30.000 ya 3.000. Kalau 20.000 ya 2.000 yang di sini kan. Ini nggak ada tambahan. Kalau di sini udah pasti 3.200 sudah dapat 10%-nya kan. Tambah 40.000, 3.000 dapat. Sisanya baru betul. Nah, yang di atasnya, di atas 32.000. Nah, kalau dia berkeluarga, dia sampai umpama 64.000 di sini nih. 64.000 kan 3.200 sudah sama. Tinggal 32.000 lagi kan, seperempatnya berarti kan ini 16.8. Jadi 8 ditambah 3.200, berarti 11.200 dia kena. Kalau dia 64.000 di sini. Tapi kalau dia menikah tidak 64.000 baru 10%. Karena dia 64.000 batasnya, yang berkeluarga batasnya lebih tinggi. Karena dia punya tanggungan. Jadi sampai 64.000 dia masih 10%. Bayarnya hanya 3.200. Tetapi kalau yang bujangan 64.000, dia 3.200 ditambah berapa tadi? Ini 8.000, 11.200. Ya kan? Hanya 3.200 yang berkeluarga, ini dia sudah 11.000. Nanti kita coba itunya ya. Nah, kalau ini di atas 64.000 baru. Umpamanya dia 70.000, baru dia. 64.000-nya tetap 6.400, 10%-nya kan. Kemudian 70.000 berarti 6.000, 6.000 seperempatnya. Berarti dia 1,5 ya, 1.500. Berarti dia 7.900. Ini cabang utamanya. Di dalam cabangnya ada lagi. Kan? Ini cabang utamanya ini bujangan atau berkeluarga. Di dalam bujangan ada lagi. Sampai 30.000 segini, di atas 30.000 nih. Yang berkeluarga juga gitu. Sampai 64.000 10%, di atas 64.000, nah, sisanya 25% ini sama sisanya. Nah, ini flowchartnya di bawah ada. Nah, ini dia. Flowchartnya. Sama kalau hanya dua kan ini dia. Cukup ini aja ini dengan ini. Ini yang pertama. Jika ini kan status nih. Tunggal enggak? Tunggal apa? Bujangan enggak? Kalau benar dia masuk sini. Dicek lagi. Penghasilan kecil enggak dari 30.000? Kalau benar hanya 10%. Kalau besar dari 30.000 dia sisanya 25%. Sisa dari 32.000 maksudnya ya. 25%. Kalau tadi dua di sini, dua cabangnya, ini satu, ini dua, ada tiga kan. Sini juga. Jika kalau dia bukan bujangan, masuk ke sini. Ya. Kemudian di sini cek lagi, apakah penghasilannya sampai 64.000? Kalau di bawah 64.000 atau sama, berarti dia hanya 10%. Di atas itu Bang. Berarti ada 6 cabang. Ini cabang utamanya, di dalam cabangnya dibuat lagi. Kalau LC bisa nggak? Bisa. Tapi dia 6 langsung. If di sini, nanti kita coba ya, pakai else if. Penggantinya gimana. Nah, ini dia kan. Nah, cuman di sini, nah ini lagi, karena dia hanya di sini dibagi dua, pilihan kita kan hanya if, else-nya di sini ya. Kalau dia benar di sini, berarti S umpamanya single, M untuk berkeluarga atau K untuk berkeluarga gitu ya. Tapi selain angka itu dia pasti ke sini. Selain S dia ke sini. Selain S dia ke sini. Padahal pilihan kita hanya S sama umpamanya single sama marriage gitu ya. S sama M bang. S benar sini, M-nya dia sini. L juga ke sini, Z juga ke sini. Karena hanya dua cabang utamanya. Nah, untuk menambahkan itu di nested itu akan lebih susah. Nah, dia gunakan sebenarnya dia nanti baru gunakan else if. Kalau dia sudah else if lagi dia. Jadi dia di sini hanya dua. Kalau pilihan selain itu dia pasti ke sini untuk status ya. Tapi kalau untuk besarannya udah benar. Nah, ini kita coba ini copy paste dulu ya, copy paste.
Nanti akan saya kirimkan yang ininya ya, yang udah pakai pengulangan lewat chatting lagi ya. Nanti di copy paste yang itu. Ini copy paste dulu ya. Ini copy paste dulu ya. Nanti yang ininya akan saya tambahkan nanti. Kita pakai ini ya. Copy paste dulu. Latihan 36 ya. Nanti 361-nya akan saya kirimkan. Copy dulu ya. Nah, nanti dia kalau di copy seperti ini, cuma saya tambahkan sedikit ininya ya, supaya keterangannya saya tambahkan ini. Jadi bujangan pajaknya 10%. Ya. Jadi ini bukan bujangan ya, 10% itu. Ya, sama ya. 10% untuk batas ya. 10% batasnya. Kemudian 25%-nya sisa. Nah, ini bukan bujangan aja ya. 10% batas penghasilan ya. Limit ya, limit. Ya, batas sama ya, batas penghasilan. Ininya di atas batas ini, di atas nih, di sini ya. Nih, di atas batas. Bukan pajak 10%, bukan bujangan ya. Mau bujangan, mau ini sama ya, mau bujangan, pajak 10% sampai batas. Ya. Sampai batas penghasilan. Kemudian ini pajaknya 25% ya kan. Di atas batas ya. Pasti aja dulu ya, nanti ini saya kirimkan lagi. Ini yang 361 yang kita inikan ya, supaya ada pengulangannya. Nah, 361-nya kita buat pengulangan. Ini nanti saya kirimkan. Supaya nggak, apa namanya, agak cepat ya. Nah, ini sama dengan tadi. Bisa kirimkan. Tapi coba dulu yang ini ya nanti ya. 36-nya dulu. 36-nya dulu kita buat. Baru ada 362 yang menggunakan else if gimana. Nah, ini kan. Ini kalau ini kita jalankan, ya sama ya seperti yang sebelumnya, dia akan apa namanya? Setelah memilih yang pertama, nanti kita yang keduanya harus keluar dulu dari program gitu ya. Nah, makanya nanti yang ini jangan usah dicoba, nanti yang kita coba nanti adalah yang saya kirimkan nanti yang ada pakai apa namanya? Pakai pengulangan supaya nggak perlu tidak keluar masuk gitu ya. Nih, kalau ini kan sebenarnya ininya sama, cuman belum ada pengulangan aja. Umpamanya masukin pajak ini ya, yang sampai katakan sampai 30.000 lah. Kalau dia pendapatannya 30.000 lah, 30.000. Kemudian statusnya apa? Nah, ini hanya S dan M kan. Selain S dia masuknya ke M nanti. Nanti kita coba. S papanya. Nanti pajaknya 33.000 kan, karena 10%. Tapi kalau saya ingin mengulang yang umpamanya yang masih yang S tadi untuk penghasilan berbeda, ya saya keluar dulu. Makanya program ini saya edit dulu. Nah, yang edit ini yang akan kita share nanti ya. Nah, ini saya edit dulu ya, yang edit aja nanti yang akan saya share ke kamu. Nah, yang latihan 361. 361, kalau kita jalankan, kita tidak perlu keluar-keluar seperti itu. Sengaja nggak pakai clear screen ya, supaya hasil yang sebelumnya bisa kelihatan. Nanti saya kirimkan ya, saya tampilkan dulu. Nah, contohnya ini, tadi sama dengan tadi dulu. Namanya penghasilan 30.000.
$30.000 ini ya, dia single, pajaknya 10%, 3.000. Ulang lagi, saya nggak keluar tadi kan, kalau tadi kan harus keluar. Umpamanya dia katakan 40.000, ya. 64 ya, di atas ini 32.000, katakanlah dia 40.000, ya kan, 40.000, 32.000-nya tetap 10%, 8.000-nya adalah 25%, berarti seperempat kan, 2.000, 2 tambah 3.200, jauh lebih besar dia kan. Artinya singal dulu ya, singal. Nah, 5.200 kan, karena 32.100-nya 10%, kemudian sisanya kan 8.000, 8.000-nya seperempat, berarti 2.000. 3.200 tambah 2.000, 5.200. Padahal tambahan dia hanya berapa tadi? 8.000 cuman kan. Ya ini 3.200, 2.000 tambahannya. Ya. Apalagi nanti umpamanya dia 2 kali lipat. Umpamanya dia 64.000. Nah, 64.000 ya. 64.000. Nah, yang 32.000-nya tetap 3.200. Yang 32.000-nya lagi adalah seperempatnya, berarti ini 16.8. 32.000 ditambah 8. 11.000, jauh lebih besar. Singal ya. 3.200-nya untuk 32 pertama. 32 keduanya seperempatnya. 5%. Kalau di kita tuh sampai yang sekarang itu 30% ya. Nah, besar itu ya. Tapi nanti sampai 30 kata Menteri Keuangan sampai nanti yang besar-besar itu sampai 35% nanti maksimalnya ya. Sekarang masih 30%. Gitu. Di luar negeri itu sama gitu. Jadi orang kaya itu dia pajaknya makin besar. Ya. Makin besar penghasilannya, tapi dia tidak dari nol ya hitungannya. Dari 0 sampai sekian bebas pajak dulu. Kalau di kita tuh di bawah 3 jutaan nggak salah ya. Sampai 3 juta itu masih bebas pajak. Nah, di atas 3 juta baru kena pajak. Sampai berapa puluh juta gitu ya, belasan juta ya. Di atas itu kena naik lagi. Sampai nanti dia maksimalnya 35 juta. 35%. Ya. Ini seperti itu dia. Nih, kalau yang saya salah dulu. M ya pasti di sini ya, M yang M dulu ya. M saya nggak ngetik M selain M umpamanya. Dia larinya ke M juga umpamanya ini 64.000 sama dengan tadi ya 64.000 yang di atas. Tetapi statusnya saya mau ngetik M, saya ketiknya umpamanya Z. Dia larinya juga ke M ya karena cabangnya cuma 2. Nah, Z salah kan? Tapi 10% itu. Coba tuh. Ya M 64, batas 64.000 ya. 64.000. Kemudian kalau M dia masih 10% ya. 14.000. 10% dari sini harusnya 6.400 ya. Cek dulu ya, ini salah nih. Salah ya. Cek dulu. Yang M-nya ya, yang M-nya salah. S harusnya dia di sini ya. Bentar ya, saya cek ini yang M-nya ada yang salah.
Sebentar ya, saya perbaiki dulu yang ini ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Nah, ini benar ya. Saya share lagi ya. Nanti baru akan kamu saya kirimkan. Nah, kita ulang lagi dari yang tadi dulu. Pokoknya 30.000 dari yang bujangan ya. 32.000 umpamanya S. 3.000 dia kan. Kalau dia 32.000 ya masih 3.200 ya. S ya, yang S. Nah, dan kalau yang berkeluarga, nah, ya dulu ya, yang berkeluarga, itu dulu yang benar ya, namanya sampai 60.000. Kalau yang 64 ya, 64 itu yang bujangan tadi ya, bujangan. Berarti dia 3.200 ditambah 32, 16 tambah 8 ya, 11.200 kan. Nah, dia sisanya dia 25%. 32.000 pertama 10%, 30.000 kedua 25%. Nah, kalau yang M dulu, kita ambil yang benar dulu. Hasilnya umpamanya 60.000. Ininya M, kita ambil yang benar juga. Ya, 14.000 lagi dia. Harus 30.000 M. Salah. Sebentar. Saya belum lihat. Ini masih yang tadi. Bentar ya. Ini dia. Salah file masih yang tadi saya tampilkan. Nah, ini ya. Ini yang 32.000 M, nah, 3.200, 64.000 M, ya 6.400, ya kan? Baru dia di atas itu umpamanya 100.000, nah, baru dia kalau 100.000 kita dulu yang ini dulu ya, 100.000 yang bujangan dulu, umpamanya. Dia 20, karena 3.200, sisanya itu berarti kan 68 ya, 68 seperempatnya, 68 34 berarti 34 15 17 ya, 17 tambah 3.200. Kalau yang bujangan yang sama kita buat
100.000 juga. Tapi dia berkeluarga, makanya dia dapatnya hanya 15.000 ya. Ini 20.000 sekian, ini 15.000. Karena 64.000-nya dapatnya adalah 6.400, baru nanti sisanya berarti 36 ya, 36-nya 25%, 36 seperempatnya berarti 36 berarti 15 tambah 6 18 9 ya. 9.000 tambah 6.400. 15.400. Tetapi yang selain M gitu ya, ini ya, selain S dan M, dia juga masih terhitung. Sama tadi katakanlah 64.000 ya, 64.000. Tapi dia setulis Z. Dia tetap dapatnya lagi. Salah dia kan Z. Ada tetap. Nah, ini kalau kita tambahkan itu lebih susah menambahkan untuk yang salah itu ya. Salah. Di sini dia hanya 2 kan, hanya kalau yang benar dia udah benar, tapi yang salah ini juga sama dengan yang ini dia kan. Jadi dia Z ini yang salah, harusnya tidak boleh input Anda salah atau dia diulang lagi. Nah, kan Z lagi umpamanya kalau 32.000 aja saya masukin. Dia akan masuk ke ini yang salah. 1.000 umpamanya Z tadi kan. Kan 12.200. Enggak masuk ke ini enggak, ini masuk ke ini dia kan. Yang pertama. Yang pertama aja kan 10%. Yang kedua juga 10% kan. Ini enggak masuk yang ngatur. Pilihan yang salah. Yang benar udah benar artinya. Nah, nanti kita gabungkan ini dengan, karena susah nih untuk menambahkan cabang lagi di dalam, kalau dia hanya benar-benar nested if ya. Hanya nanti dia sebenarnya dalam praktek itu gabungan. Nanti akan kita coba. Nah, ini di copy paste dulu ya. Saya kirimkan ininya. Jadi dia yang untuk statusnya yang salah itu masih bermasalah dia ya. Masih bermasalah. Bentar dulu saya kirimkan ya. Nanti akan kita coba untuk membatasi bahwa hanya itu saja. Yang kalau yang lain tidak bisa diproses atau minta ulang lagi gitu ya. Nah, boleh seperti kemarin. Pakai while juga bisa, pakai atau if-nya kita tambahkan. Ini mungkin bisa lebih dari satu ya. Saya coba dulu. Nah, ini lebih dari sekali nih ya. Saya akan status S ya, sampai status S. Copy ya, saya kirimkan lagi. Status S. Mungkin belum tentu bisa juga ya, bisa 3 kali. Ini hanya untuk pengulangan ya, hanya menambahkan pengulangan, itu nanti bisa 2 kali ya. Tapi nanti dia untuk data yang salah, ininya ya belum kita batasi. Caranya ya bisa ya, di sininya setelah income, di sininya kita tambahkan. Nanti ya, kita tambahkan. Copy paste dulu tuh ya, nanti baru di-share. Copy paste disimpan ya. Copy paste disimpan, nanti baru kita cek lagi itunya. Ini masih ada ini ya, salahnya nanti kita akan perbaiki lagi sedikit. Jadi ATM tidak ada gitu ya, boleh.
selain M harusnya datanya salah. Kita batasi seperti yang sebelumnya ya. Bisa perbaiki dulu. Disimpan, dicoba dulu ya, nanti baru di-share. Nanti bagi yang sudah dibilang ya, biar saya ini kan. Bentar dulu saya lagi cek ini. Sudah Pak. Bentar. Saya share dulu nih ya. Kita share. Siapa yang sudah tadi coba? Saya Pak. Coba di-share. Dicoba ya, yang benar dulu, baru yang salah gitu ya. Ya dulu ya, itu yang 30.000. Coba yang di atas batasnya, inputnya. Masih yang single dulu ya. Ya, dia udah dapat 2%-nya. Sekarang yang coba lagi yang untuk yang berkeluarga ya. Terserah inputnya terserah dulu. Nanti baru ada yang di atas batas ya. Karena yang dua batas M ya, yang M lagi. M, nanti dia ya. Berapa itu? Itu kok jadi 9.000? Harusnya kan 4.500 itu. M kan itu ya? M ya?
45.000 itu kan masih di bawah. Salah ini. Kalau 45.000 itu kan masih itu ya, masih apa namanya 10% untuk yang berkeluarga, kecuali yang untuk ini tadi ya, nih yang berkeluarga ya 40.000 7.000 ini lebih besar. Harusnya ini masih 10% dari 45.000 4.500 harusnya kan. Coba ulang lagi. Yang M ya, yang M pokoknya 64.000 coba. M 64.000 M. Ini mana 10.000. Ini masuknya masih ke yang cabang pertama ini. Ada yang kurang sama saya. Sebentar. Coba lihat program dulu deh. Tutup dulu. Itu berapa baris itu? Sampai S. Coba lihat. Coba programnya di share ya. Itu masih salah ya yang M-nya itu. Coba lihat. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Masih sama yang M-nya else-nya merit income benar. Itu teks pertamanya kalau dia kecil dari coba tes meritnya berapa ke atas ya Pak? Red yang di atas ke atas tuh. Ke atas terus. Ini kan red 1 single limit 32. Red 1 merit limit ya. Coba ke bawah yang M ya, yang M ya. Satu merit limit benar ya. Harusnya ini nih. Kalau 64 di sini dia nih. Tapi dia katakan 64 ininya ya 30 ya Mama. 30 di sini kan dikali income-nya kan 30 dikali rate-nya. Rate 1 itu kan 10%. Boleh ke atas lagi. Salah itu ke atasnya. Rate 2 kan benar. Terus ke bawah lagi ya tadi. Artinya udah benar yang S-nya ini yang salah nih. Yang S yang di bawah, if-nya benar-benar ya. S-nya ini dia langsung ke bawah sini. Itu bukan 25, ke 1. Boleh ke bawahnya. Geser ke bawah. Ya itu udah benar tuh. Nah, yang salah di sini. Salahnya di sini. Salah itunya tuh. Apa namanya? Yang untuk M-nya. M-nya kan harusnya di bawah 64.000 ya. 64.000 ke bawah, ini kan masih 10%. Ini contohnya. Ya, saya share ya. Saya share dulu. Nah, kamu kan malah nah kan 64.000 6.400 IKM ya. IKM itu. Karena dia ya, yang di sini nih ya. Nah, saya share ini ya. Salah itu jadinya ya. Salah itu. Yang pilihan M-nya. Ya kan? Red satunya sama kan? Jika ini red 1 yang berkeluarga kan. Di sini dia. Kalau di bawah 64.000 kecil sama ya, kecil sama. Tapi dia 64.000 dikali 10%. Di atasnya baru. Kalau yang ini udah benar kamu tadi. Coba yang lain dulu. Coba yang lain dulu. Sama selesai.
Coba yang lain ya. Ini saya udah bener nih, Pak. Coba Coba. pasar lagi yang besar. Hanya copy paste ya, itu nggak ada yang salah. Coba yang M ya, yang pilihannya M ya. Ini coba yang 64.000 tadi, Pak. Nah, ya benar itu kan. Ulang lagi. Yang di atas 64.000 yang M lagi. Di atasnya lagi ya, di atasnya. Berarti kan 6.400 ditambah 6.000 tambah 3.500 ya. Ya, 507.900 benar itu. Coba itunya selain M atau S. Ini ya. Ininya bebas. Ya. Selain M atau S ya. Itu masih S, selain M atau S. Ininya selain M atau S. Itu kan 10%. Yang 64.000 coba. Ya dulu, 64.000. Ini 3.000 sama ya. 64.000 ya, atau di atas 64.000. Selain ya, itu kan masih 10%. Ini masih salah. Itu nggak pakai macam yang salah ini ya. Harusnya dia masih 10% dong harusnya. Sama yang di atas kan masuk yang S jadi. Karena dia kan pilihannya selain S kan. Selain S dan M. Nah ini contohnya. Saya ini dulu ya. Yang selain ininya. Nanti mau kita batasi. Ya, mau kita batasi. Kita batasi lagi itunya ya. Tadi ya. Bentar. Share dulu. Karena selain S, harusnya dia masuknya ke ini kan. Nih. Namanya Y sama masukin. Coba dulu ya ini ya. Namanya penghasilannya di atas 30.000 ya. 50.000. Ininya namanya saya tulis G. Ini kan 10% gitu. Nah, sampai 64.000 nih ya. 64.000 tetap dia 10%. Harusnya. Seperti itu tuh. Larinya ke M, walaupun ini H kan, larinya ke M 6.400. Karena pilihannya S atau selain S. Nah, jadi M ini tidak terbatas karena cabangnya hanya 2 cabang utamanya ya. Di dalam cabang itu baru yang di bawah batas atau di atas batas gitu ya. Harusnya ini. 4 juga 10. Larinya pokoknya selain ini 3, kalau lebih baru dia 32.000 juga 10%, 64.000 juga 10%. Ya, nggak ada tambahan kali ini. Karena dia dianggap ini semua M selain S. Nah, kalau S ini baru dia. Ya, ini 64.000 sini lagi selain S. Ya, namanya baru sebuah S ya. Ini baru dia tadi 11. Nah, kalau M atau selain S ini 160.000 dia tetap 10% ya. S. Nah, apapun dia selain S ya. Nah, padahal kita pilihannya hanya 2 kan tadi kan, S dan M. Ternyata selain S dia dianggap semuanya menjadi M, R sebuahnya. Ini juga ngacut. Nah, ini kita batasi nanti. Berarti inputnya hanya S atau M ya. Batasi. Ada lagi sebelum ini, sebelum lanjut yang ini kita perbaiki ini, ada lagi yang lain? Bentar saya tanya dulu ya. Iqbal tadi ya. Ayo yang lain. Ini mau kita batasi lagi supaya input yang salah nggak diproses gitu ya. Nunjukin yang tadi yang 36 ya Pak. Ya, yang tadi dulu yang apa? Hanya ada yang tadi kan bedanya ada pengulangan doang kan? Yeah. Nah, supaya kita nggak
keluar masuk gitu ya. Yang 361 ya, yang di share tadi. Kalau ini kan tidak ada pengulangan, coba. Ada nggak pengulangan di sini? Udah saya taruh. Coba ya. Boleh taruh nggak apa-apa. S dulu coba ya. Ya. Coba di atas 32.000. S dulu ya. Ya. 3.200 kita apa? Coba yang untuk M lagi ya. M. Ya, di atas sampai 64.000 dulu. Itu Y salah. Y dulu. Oh ya. Sampai 32.000 ya. Di atas ya. M ya. Sampai 64.000 dulu ya. Ya M-nya. Masih 10% enggak? Tadi kan 12.000 sama dengan yang di atas. Enggak, ini saya tambahin oleh. Ya nggak apa-apa. Yang itu kan di atas 64.000 tuh. Ya. Sampai 64.000. Y dulu ya. Tapi M. 64. 64.000 coba, masih batas akhirnya kan, batas akhirnya 64.000 yang ini. M, tapi ya coba 64.000 cuman M ininya. Nah, 700 kan, coba lagi 64.000 tapi S, kamu bedakan ya. Ya dulu ya dulu itu kamu keluar deh nanti 64.000 tapi S. Bedakan nanti ya, yang satu 200, yang satu dia 11.000 kan. S ya, yang S ya. Nah, ya kan. Coba selain ini. Selain S dan M. Tapi di atas 32.000 ya, di atas 32.000 ya. Ya dulu. Ya dulu. Ya, di atas 32.000 tetapi selain M dan S. Maksudnya masuknya ke M kan. Nah, 4.000 kan. Nah, itu dia. Ya. Itu benar itu. Jadi cuman dia masuknya selalu ke M. Tidak harusnya kan nggak ada kan statusnya itu yang selain S dan ini kan, tapi dia masih diproses. Artinya datanya nggak masuk. Nah itu belum kita batas. Kenapa? Nah untuk nested if itu lebih susah lagi untuk menambah. Jadi dia sudah gabungan nanti dia itu sebenarnya. Else if-nya ada. Nah, kalau lebih dari 2 kan if. Nah, tadi kan dia hanya 2 if dan S. Ada lagi ya yang lain sebelum kita lanjut ya? Ada lagi yang lain nggak dulu sebelum kita lanjutkan ininya ke yang ini tadi ya, yang udah gabungan sebenarnya. Jadi dia tidak ini lagi. Ya hanya yang diproses S dan M. Selain itu dia tidak diproses. Salah katanya. Baru bilang lagi. Ada nggak ya sebelum kita lanjut? Saya Pak, Pak. Coba Dava. Yang udah pengulangan tadi ya, yang udah pakai pengulangan ya, supaya kita tidak keluar karena dicobanya berkali-kali. Coba. Share hasilnya ya. Iya, Pak. Ini berapa aja kan ya, Pak? Iya, di bawah yang untuk S itu kan di bawah 32.000, di atas 32.000. Jangan bebas saja. Karena kita ngecek yang di bawah 32.000 atau di atas yang S gitu ya. Ini di atas ya udah S dulu ya. Yang statusnya S. Diketik. Itu kan disuruh kamu pertama inputnya berapa, yang kemudian statusnya apa. Berarti 2 input kan? Iya. Jadi ketik aja S itu, enter. Nah, sebelum diketemu, nah itu kan ini 3.400, 3.200 ditambah nanti sisanya berapa nih? 10.000 kan? 32.000. Jadi kurangi 30.000 ini kan berarti sisanya 1.000 ya. 1.000 itu 25%, 2.250 kan? Tadi 3.200 tambah 250 ya benar. Nah ini makanya yang pakai pengulangan saya bilang. Ini kan keluar dulu kamu nih.
yang dikirim tadi, yang pakai pengulangan. Kalau itu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kan udah saya share tadi. Itu hanya tambah do-nya saja itu yang saya share barusan. Maaf Pak, belum di-share Pak, di chat nggak ada. Apa nih, Pak? Kan udah ada SK penjemputan kalap. Udah ada. Ada. Oh, nanti saya cari saya dulu. Oh, ada Pak. Yang waktu pengangkatan Pak Eri, Pak Eko, itu kan dicabut yang lama. Masa? Ini yang salah ini tadi. Sebentar. Ini nggak muat sekali ya, 2 kali ini. Tadi salah ini saya tuh. Hanya 1 orang tadi ya. Sini. Bentar, salah. Saya share dulu ya. Tadi salah share tadi. Ke hanya 1 orang kayak terima tadi itu. terima. Ini dia yang saya share. Ya. Kalau itu terlalu ini kita. Tuh ya, sebagian baru ini saya tambahkan. Nggak bisa sekaligus deh ya. Copy dulu yang pertama, kemudian itu deh ya. Di save 361 ya, biar ada itu hanya tambah pengulangan doang ya. Ya, Pak. Nah, coba dari yang di bawah 32.000 sampai 32.000 ya S ya. Ya. Coba 32.000 ya. S dulu. Nah, 10% ya. Di atas Ya. 32.000 tapi yang juga yang masih S. Di atas 32.000 tapi masih S ya. Ya. Nah, iya lagi. Di atas berapa nih, Pak? Ya, yang ulang lagi, lanjut lagi dulu. Lanjut. Yang M sekarang. Ini bebas dulu, baru nanti di atas 64.000. Sama nih bebas dulu. Bebas. M Yang ya. M. M dulu ya. Kemudian ini gua malah 6.200.
Harus kan 10%. Harusnya itu 55.000 kan? Nah, Iya, kan 55.000. 5.500. Beli 5.500 tuh. Coba 10.000 aja kamu masukin ya dulu 10.000 M tapi mudah tuh 10.000. 10.000 tapi M. M. Nah ini harus kan 10% nih kok jadi Jadi 6.200. salah yang bagian M itu salah itu. Yang ini Pak. Salah tuh bagian yang M itu. S-nya udah benar tadi tuh. Ini kan harusnya yang 10%-nya nih. Yang tidak ada dia langsung dia pakai 10% ditambah 25%, padahal belum melewati batas. Harusnya 10% dikali income. Di atas 64 baru dia 10% ditambah dengan 10% income itu kan, baru ditambah dengan sisanya itu dikali dengan income-nya dikurangi batas baru dikali 25%. Berarti yang ini salah ya Pak? Hitungannya Pak. Yang kedua ya. Ini yang keberapa lagi Pak? Hitungan. Itu sudah salah itu. Yang ini? Salah tuh program itu. Yang M itu bagian yang cabang kedua itu salah. Jadi dia semua ditambahin 25%. Padahal di atas 25% ada batas itu. Salah itu. Nih, harusnya 55.000, 5.500 dong. 6.000 kan 5.500 ditambah 10% lah, 25% sisanya. Yang salah itu. Coba lihat itunya itu lagi, ini ada yang salah itu. Ada yang salah. Ya. Salah itu yang untuk M-nya ya. Yang S-nya udah benar, cabang pertamanya udah benar, cabang keduanya itu salah. Harusnya kan dia, ini pada copy paste doang nih, ada yang nih saya share ininya ya. Coba saya share ya. Tadi kamu 55.000 kan? 55.000. Harusnya 5.500. 10% aja kan, karena dia batas dia sampai 64.000. Berarti cabangnya itu udah salah itu. Nih, 55.000 M. Tapi kalau 55.000 S baru dia pakai, nah itu sama S aja sama 55.000 kalau S benar. 32.000-nya dulu baru ditambah 8.500 bukan 6.000. Kalau kamu ya, 10% nih karena dia masih belum melewati batas M. Coba yang lain dulu. Yang lain lagi. Ini saya bisa Pak 5.500 tapi yang tadi itu enggak ini. Coba Mas. Coba saya. Lewat. Jadi itu gunanya itu ya. Jadi jangan apapun yang keluar dianggap itu kebenaran. Makanya kamu harus dicek juga. Tidak semuanya itu dianggap benar. Makanya kenapa saya buat itu pengulangannya itu supaya kamu ini salah. Jadi jangan apapun outputnya itu. Nah, coba di atas 64.000. Di atas 64.000. Ya dulu ya dulu di atas 64.000. 70.000 gitu. Ya, 64.000-nya kan 10% tetap. Nah, sisanya itu 11.000-nya MM ya, yang M ya. Ini masih yang M. Yang M yang S-nya kan udah benar tadi. 6.400, sisanya itu kan 11.000. 11.000 kan seperempatnya 6.500, 3.250 ya. Iya. 50 ditambah 6.400 kan 9.000 itu. 400 tambah 150 kan. 6.400 ditambah berapa tadi 61
Sebelahnya enggak, 1.500, 2.500 lebih ya. Benar, Bu. Ya. Ya. Nah, sudah benar tadi ya. Coba yang lain. Kalau enggak kita lanjutkan dulu gimana? Coba ya dulu selain M. Nah, ya dulu ya. Pilihannya selain M nanti. Isinya 64.000 aja umpamanya. Atau terserah, isinya 64.000 ya. Selain M. Nah, ini kan masih ngaco nih. Ini enggak masuk pilihan dia kan. Artinya masuknya 6.400 juga. Tapi tidak semua. Nah, nanti kita batasi nanti hanya M dan S yang diproses. Nah, ini contohnya ya. Ya. Atau ada yang lain dulu sebelum saya lanjutkan. Tapi dia sudah gabungan ya, sudah gabungan. Tidak hanya nested if aja, tapi dia nested if-nya itu sudah gabungan. Sebenarnya kan? Kalau yang ini kan dia jelas kan? Cabang pertamanya ini yang S saja. Nah, di dalam cabang ini dipecah lagi cabangnya untuk pendapatan sampai batas segini. Di atas batasnya tambah. Kemudian di dalam batasnya ini selain M. Nah, tetapi ini selain S dia kan. Nah, kita batasin. Wah, ininya dia sampai ini. Nah, di sini kita batasin lagi ininya. Nih. Jadi dia hanya S dan M di sini dia. Jika statusnya S dan, nah, ini kita batasi kan. Baru ke sini. Nah, S semua. Jadi kan sini udah else if kan. Nah, S-nya yang income-nya sebelum ini dulu. Ya. Pajaknya di bawah batas penghasilan. Nah, jika di atas itu dia kena pajaknya tambah ya. Sisanya ditambah dengan 25%. Itu baru yang S. Kemudian jika yang M juga rataannya. Ini juga kalau yang tadi pajaknya negatif ya. Nah, ini saya ini dulu ya yang tadi ya. Nah, jika ada yang negatif tetap akan diisi sama dia ya. Saya ini kan ya. Ininya pokoknya nilainya negatif nih. Orang penghasilan masa negatif gitu kan? Pokoknya 32.000 juga nih, tapi negatif. Ini masih diproses sama dia. Nah, pokoknya S, ya kan? Pajaknya minus kan? Minus 45.000, pokoknya S tetap ada, ya kan? Atau yang M lagi, 45.000 mama. M ya. Nah, ini salah. Minus ya. Jadi masih masuk. Ya, nih. Pajaknya juga minus. Ini kan nggak boleh, mana ada penghasilan orang negatif gitu kan. Kalau batas tertentu aja nggak kena pajak, 0 kan, apalagi ini negatif. Negatif itu udah utang kan. Utang itu nggak kena pajak. Ya, nah, ini masih masuk. Nah, ini kita batasin juga di program yang berikutnya. Jadi selain batas M, juga kita akan membatasi bahwa inputnya juga harus lebih besar dari 0. Baru kena pajak kan. Nah, ini kan statusnya S. Ya, ini ya. Statusnya S, sini ya. Oh, ini ya. Ini ya. Nah, S. Kemudian income-nya juga dicek. Income-nya harus lebih besar. Ya kan? Nah, yang atas dulu ya. Nah, kecil. Nah, ini kan. Jadi selain status juga income-nya. Income-nya kecil sama dari ini. Tadi berarti kan kecil sama daripada apa namanya atas ya. 32.000 yang ini umpamanya. Kemudian juga di sini and income-nya harus besar dari 0. Nah, itu yang penting ya, lebih besar daripada 0. Nah, jadi negatif nggak masuk. Nanti kita coba yang negatif, nggak masuk. Cuman dia akan lebih panjang nih ya syaratnya. Oh, tadi kan hanya S saja. Ini juga income-nya di antara di bawah batas sampai di atas 0 dan di bawah batas. Batasnya sama ya, sama. Ini 32.000 kan? Ayat satunya itu kan 32.000. Sampai di atas 0 tadi. Jadi yang negatif tidak akan diproses.
Tadi di program seperti itu, nggak bisa langsung memang tadi udah ternyata data yang salah juga ada. Yang benarnya diproses benar, tapi yang salah juga diproses juga. Nah ini kita batasin. Punya. Atau nanti masing-masing ininya bisa juga. Oh ini kan, karena income dulu mas ini. Jika income-nya kecil dari 0, berarti salah. Income harus besar. Kita gunakan while di sini ya, bisa juga ya. Nah, nanti di sini nggak perlu lagi. Nah, bisa juga. Selain sebelum benar dia tidak akan diproses. Nah, di sini gunakan while. Ini nggak langsung di sini batasnya. Nanti baru di bawahnya yang kita buat salah. Input Anda salah. Ya. Jadi pertama itu dia. S batasnya yang batas pajak 10% sampai tapi di atas 0. Nah, kemudian ini aset sama dengan tadi ya. Kemudian harus if lagi, S-nya juga income-nya lebih besar daripada batas. Nah, tadi 32.000 dan ini juga lebih besar daripada ini kan. Ini batasnya sama. Nah, tetap lebih besar daripada 0 ya. Lebih besar daripada 0. Jadi ya. Jadi yang negatif tidak masuk lagi. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, negatif tidak masuk. Setiap itu kita ini kan. Ini yang S. S ya. Kemudian yang M sama. Else if lagi. Makanya else if aja kan. Makanya else itu bermudah. Tapi ya syaratnya bisa agak panjang ya. Nah, if, else if yang M sampai batas 64.000. Kemudian ini sama ya. Batas atasnya juga ini. Saya ini dulu. Income-nya lebih besar daripada 0 ya. Lebih besar daripada 0. Jadi tidak ada yang negatif. Ya. Tidak ada yang negatif. Ini juga M untuk yang di atas. Jadi ada dua dia. 10% di atasnya, sisanya selisihnya 25%. Kemudian ini baru ini input salah. Jadi kalau dia datanya tidak lebih besar dari 0, kemudian statusnya bukan M dan S, dia akan ke sini input salah. Nah, ini kita coba ya. Itu lebih mudah gunakan else if. Tapi dia syaratnya agak panjang ya, karena dia masing-masing cabang dibuat syarat. Tapi bisa juga kita umpamanya input pertama kita gunakan while ya, bisa juga. Tapi dia pertamanya jika salah inputnya tidak atau negatif, dia akan input salah, bisa. Dia akan meminta sampai dia benar. Nah, ini saya coba yang salah dulu ya. Umpamanya input saya tadi 45.000 tadi ini negatif, Bapak. S. Salah. Karena dia S-nya benar, tetapi ininya salah. Maka gunakan N tadi kan. N. Statusnya benar, tetapi income-nya salah. Income-nya harus lebih besar dari 0, kecil dari 32.000, kecil sama 32.000, atau kecil dari 0, besar dari 0, kecil dari 64.000. Nggak ada batas ya atasnya. Ini salah. Ininya benar, inputnya benar. Ininya. Ini 45.000. Nah, nggak negatif lagi semua. Tetapi ininya bukan S dan M, tapi umpamanya Z. Ini juga salah. Input salah. Nah, ininya benar, ininya salah. Tuh deh ya. Yang lainnya sama ya, umpamanya yang saya buat 32.000 S. Itu yang benarnya tetap sama ya. S sama 3.200. Umpamanya 64.000 tetapi S juga. Berarti dia kena pajaknya double itunya ya. Yang satu tetap 10%, sisanya 25%. Kemudian yang sampai 64.000 dulu yang M, 10% lagi ya. Ini sama dengan tadi. M, 10%. Misalnya, 10%, salah. Yang di atasnya dulu ya, sebentar. 64, 128 lah ya. M ya, M ya. Baru 6 apa?
6.400 ditambah 16 tambah 8. 64 tambah 8. 22 benar. Yang ini salah, 1. Harusnya ini 10%, 64.000. Saya cek dulu sebentar ya. Nah, seperti itu yang batasnya, atau nah, langsung di atasnya kita cut menggunakan while. Pokoknya jika negatif langsung input salah gitu ya. Yang M dulu saya ini ya. Yang M nih, yang M, S benar, F. Jika inputnya coba dulu ya sebentar. Nah, ini dia nih. Tadi ada yang salah sedikit ya. Jadi bisa macam-macam ya caranya ya. Kita kemarin udah diajarkan pakai while untuk ngecek. Pokoknya input salah nggak diproses. Kalau di sini tetap masuk, cuman nanti langsung keluar, nggak ada inputnya salah ya kan. Ulang lagi. Kalau dengan while, setiap inputnya bisa kita ulang langsung. Nah itu dia. Jadi umpamanya kita untuk input penghasilan, jika salah langsung cut. Nah, ini yang tadi ya, sama 64.000 yang ini. 64.000 kalau yang S dulu, ini benar ya. 11.000, 64.000 kalau untuk yang M, dia hanya 10%. Ini rumusnya aja yang salah tadi, karena dia pengulangannya nilai di atasnya sudah saya ini kan, di atasnya teks 1 itu udah ada, cuman dia kita ulang lagi, teksnya masih nilainya ada, masih kesimpan ya, makanya jadi jumlah. Nah, ini kan 10%. Nah, kalau umpama 70.000 baru kan M. Nah, kalau yang salah itunya ya keluar tadi ya. 6.400 ditambah 3.000. Oh, sisanya berapa nih? 6.000, 3.900, 7.900. Tahu nanti masing-masing input kita ini kan pakai while. Boleh ya. Cuma agak panjang dia. Ya, di sini. Pokoknya inputnya di sini sama inputnya ada 2 cuman kan. Ini penghasilan sama status ya. Sama di sini dulu. Untuk income dulu. Itu udah while. Jika income-nya kecil dari 0, udah ulang gitu ya. Wah, ulang lagi. Kemudian baru di sini. Jika sebelum benar income-nya dia akan ulang lagi. Nah, kalau itu yang di bawah S ini nggak perlu kan. Input salahnya nggak diperlukan. Karena ini tidak pernah salah. Inputnya selalu dikontrol dulu di sininya. Tidak akan salah. Income-nya selalu, kalau salah diulang lagi, salah diulang sampai dia benar baru akan masuk ke input kedua. Input kedua sebelum benar akan sebelum salah, lagi ada salah, dia tidak akan masuk ke cabang. Nah, ini lagi sini kan. If more successful, jika marital status
Kalau tidak sama dengan M dan or ya, salah satunya lagi tidak sama dengan S atau tidak sama dengan M. Nah, ini ingat, ini kalimat kutip 2 karena ininya string ya. Kalau di sini char, ininya kutipnya 1. Ini bisa kita buat ini string, ini bisa umpamanya singal, pilih singal bisa ya. Umpamanya di sini, ini boleh. Nah, umpamanya singal. Tapi kan kepanjangan ya S aja gitu ya. Tapi kalau sini char, ini harus hanya 1 ya. Hanya S atau M. Bisa kita ini kan. Nanti saya buatkan. Minggu depan saya tampilkan sebentar ini ya. Nah, ini kita sekarang masuk ke yang bab 5 yang belum kita bab 4 yang belum sengaja kita tinggalkan kemarin ya. Sengaja kita tinggalkan untuk karena ini kita belum ada pengulangan. Terus sedikit aja ya. Jadi buka bab 5-nya yang bagian terakhir saya lihat dulu ininya. Bab 5-nya bagian terakhir ya. Bab 4 ya, bab 4 yang loop ya. Nah, ini kemarin kan kita masuk nih. Yang menggunakan do ya, pengulangan do. Kalau ini 1 udah kemarin, kalau lebih 1, nah ini yang di bawah. Contoh program 48A. Di sini dia pilihannya ada 2. Nah, untuk memilih itu kan if. Nah, kemarin kan kita belum masuk if ya. Makanya ini saya tutup dulu. Nanti saya akan bikin ininya nanti ininya apa namanya? Ini akan saya masukin ke cabang nanti masa depan ya. Tapi dia pengulangan dulu baru cabang. Nah, ini sebenarnya dia adalah pengulangan. Jadi yang di sini kan satu kerjaan ya kita ulang. Di sini dia ada beberapa pilihan. Nah, pilihan seperti yang tadi ya, pilihan ada umpamanya penghasilnya sekian, statusnya S, penghasilan sekian, statusnya M. Mungkin cabangnya lebih dari 1. Ini juga sama. Itu sebenarnya. Tapi dia bisa kita ulang yang seperti barusan, pokoknya ulang dari atas semua gitu ya. Ini dia contohnya. Pokoknya setelah saya pilih umpamanya saya pilih yang pilihan pertama, umpamanya nih di sini 2 lingkaran, dia akan masuk ke sini. Jarinya berapa? Sudah selesai. Kemudian dia akan baru nanya, ulang nggak? Akan kita pilih lagi. Sekarang atau enggak. Tapi kalau kita pingin di dalam satu cabang ini juga berulang, nah di sini kita bikin do lagi. Setelah masuk ini do lagi. Jadi keluarnya 2 kali. Jadi kalau ini enggak, pokoknya setelah yang pertama ya keluar. Kita pingin menghitung lagi dengan data yang berbeda, tetapi masih yang pilihan pertama. Ya kita harus pilih lagi 1. Padahal nggak perlu kan? Harusnya selagi masih 1 harusnya di sini. Kita menentukan keluar. Sudah tidak pilihan 1 lagi, saya mau pilihan baru kita keluar. Kalau ini enggak. Pokoknya setelah dihitung, dia akan keluar. Pilih lagi yang 1 lagi. Nah, ada 2 caranya. Nanti dia di sininya ulang lagi. Kalau ini kan enggak, hanya pengulangan dulunya 1 ya. Jadi pokoknya setelah selesai kita harus milih lagi. Padahal kita mau tetap menghitung yang ini dengan data yang berbeda umpamanya. Seperti tadi, pertama dia masih sama-sama bujangan, ya singal. Tapi yang pertama penghasilannya di bawah 32.000, yang kedua kita cari di atas 32.000, gimana kan? Nah, itu kan tetap memilih lagi ke sana kan? Harus pilih lagi. Oh, statusnya S lagi. Nah, padahal nggak perlu. Jadi di sini dia diulang lagi di sini. Nanti yang berikut di bawahnya saya buatkan seperti itu. Nih, yang 48B, nah itu masing-masingnya. Kalau ini dia kita harus milih lagi. Padahal kita tetap mau menghitung yang sama, yang umpamanya ya, menghitung yang sama. Nah, ini kita copy paste dulu 48A ya. Ini asal bilang ini kan belum kita ini kemarin ya karena masih ada cabang belum kita masuk gitu ya. Nah, ini nanti bisa saya pindahkan ke ini nanti. Kalau 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 loop duluan ini saya masukkan ke cabang nanti ya. Kita bikin yang baru ya. Ada 2 nanti. Ini 1 dulu, ini 48A, nanti 48B saya simpan dulu. Masing-masing mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Kalau kita hanya memilih sekali, ya ini udah bagus ini. Tapi kalau kita ingin atau ada perhitungan yang lebih dari sekali untuk yang formula yang sama, ya, 1 aja ya, 48A.
Kita harus memilih dia lagi, ya, itunya dia. Tapi kalau dua-duanya sih ini kan ya, bentar, dua-duanya saya copy. Kamu juga dua-duanya ya, 48A, 48B ya. Ini yang sama nih, program yang sama, cuman dia berbeda cara keluar dari masing-masing loop. Nah, itu dia. Ya. Yang satu dia langsung keluar, setiap selesai perhitungan dia langsung keluar. Yang satu lagi ini yang 48B-nya, dia akan keluar kalau kita yang menyuruh dia keluar dari perhitungan tersebut. Keuntungannya ada, ya untuk menghitung hal yang sama tidak perlu keluar dulu. Tidak perlu memilih dulu. Kita tentukan udah keluar. Tapi kelemahannya apa? Seandainya kita hanya memerlukan sekali, ya kita harus keluar dulu. Padahal kita sudah selesai gitu ya. Nah, masing-masing ada. Jadi tidak ada yang semuanya unggul gitu ya pasti. Kalau unggul sebelah bagian tertentu pasti ada kelemahannya bagian yang lain. Yang bagian A ini keunggulannya adalah kita kalau kita hanya memilih pilihan yang lain setelah pilihan yang pertama, nah kita tidak perlu dulu keluar, langsung keluar dia. Langsung keluar, lalu kita pilih yang pilihan yang lain. Tapi yang 48B, nah, kalau kita ingin memilih yang lain setelah pilihan pertama, kita kedua, kita harus keluar dulu dari pilihan pertama ini. Nah, kalau yang pertama tidak, langsung kita memilih yang kedua. Untuk memilih yang kedua, kita keluar dulu yang pertama. Tetapi kelemahan yang pertama, nah, jika kita ingin mengulang pada pilihan pertama, setelah selesai nih, kita ingin mengulang lagi hal yang sama dengan data yang berbeda. Nah, kita harus memilih satu lagi. Padahal hal yang sama kan? Karena dia sudah keluar dari pilihan satu. Nah itu keunggulannya apa? Kalau dia berbeda langsung dia pilihan kedua. Tapi kelemahannya kalau masih menghitung di tempat yang sama, kita harus memilih dia lagi. Salah pilih berarti salah lagi. Nah itu kan. Itu yang pertama nih. Kemudian kita pingin lagi yang pertama. Kepilih yang kedua, ya berarti udah salah dia. Tapi kalau yang B ini tidak. Pokoknya selagi kita pingin, nah kita menentukan kapan kita keluar. Kalau yang ini langsung keluar dia. Pokoknya setelah selesai kita harus memilih lagi. Kalau di sini tidak. Selesai, kita ingin mengulang atau keluar. Nah, agak lebih panjang dia keluarnya. Tapi untuk mengulangnya dia tidak perlu memilih lagi. Di tempat yang sama, dia masih di tempat yang sama. Jadi kalaupun dihitung, berarti yang menghitung hal yang sama. Tapi kalau ini tidak. Setelah selesai, harus kita pilih lagi. Apakah yang pertama atau yang kedua atau yang selain itu. Luar namanya kan. Yang satu, nih. Ulang lagi. Nah, kita coba ya. Ini sebenarnya do juga ya. Do, cuman pilihannya lebih dari satu. Itu aja ya sebenarnya. Ini kita juga siapkan untuk jika seandainya pilihan kita salah. Padahal kita tidak ingin keluar sebenarnya, cuma salah. Nah, tetap ya. Di sini ada 3 pilihan. If yang pertama, kemudian di sininya else-nya kita buat nested if. Nah, dia. Atau else if sekaligus boleh. Nah, dia kan bebas ya sebenarnya. Jadi udah dibuat bahwa untuk cabang itu kita bisa berbeda-beda, hasilnya bisa sama. Ada 3 kemarin kan, asal ingat karena ada satu cabang itu yang syaratnya terbatas, hanya bilangan bulat dan bilangan dan karakter. Itu dia bisa lebih dari 2, berarti kan ada else if, switch atau dan break atau nested if. Nah, ini kan pilihannya terbatas nih, 1, 2 atau ABC. Ini bisa, berarti switch break juga bisa. Else if juga bisa. Nested if juga bisa. Kan pilihannya kan ada 3 kan. Ini kalau yang salah kita keluar ya. Salah 45. Udah, jangan salah. Nah, di sini kita dikasih lagi. Kita apakah kita memilih Y atau kita keluar atau uya dulu. Keluarnya selain pilihan. Oh, harusnya 1. Karena 5. Dia langsung keluar. Ingin hitung lagi enggak katanya kan? Padahal saya ingin hitung jari-jari lagi, harus pilih lagi. Di satu lagi, pilih yang berbeda. Nah, baru gitu ya. Nah, baru pilihan yang kedua. Ingin lagi, harus dipilih lagi yang keduanya. Nah,
Tapi kalau dia langsung yang berbeda, kita tinggal ini saja. Ini sama dengan yang barusan, cuma barusan dua input, satu status, yang satu lagi besarnya penghasilan, sama ya. Nah, saya akan inikan yang ini. Nah, ini ya, yang berikutnya supaya kita jika menghitung lebih dari sekali untuk hal yang sama, kita tidak perlu lagi dong harusnya memilih. Setelah kita tentukan pilihan satu atau dua, sebelum kita keluar, kita yang menentukan keluar, dia tetap di situ. Nah, itu dia masing-masing cabang tadi kita ulang lagi, ulang lagi. Udah selesai baru, ini keluar nggak? Nah, yang keduanya juga gitu, ulang lagi, sampai dia selesai baru kita keluar. Nah, ini yang tidak salah. Yang salah di dalam cabang itu, ya kan? Baru ingin ulang lagi pengulangan. Nah, terserah kita kebutuhannya seperti apa ya. Jadi alternatifnya banyak. Jadi kalau dalam menyelesaikan membuat program itu memang tidak satu cara. Sebenarnya pada prinsipnya hampir sama di semua pekerjaan teknik lah ya. Itu tidak tunggal cara penyelesaian masalahnya. Bisa bermacam-macam. Makanya dikasih kalian pilihan-pilihannya. Cuman yang ada masing-masing ada batas kan. If itu tidak bisa, pilihan kita hanya 2. Tidak bisa dipaksakan. Kalau pilihan lebih dari 2 ya tidak bisa dipaksakan. Tetapi yang lebih dari 2 itu ada pilihannya. Ada menggunakan else if, ada menggunakan switch break, ada menggunakan nested if. Mana yang disukai. Dan biasanya dalam masing-masing punya kelebihan masing-masing dan kelemahannya ya. Seperti else if. Nah, itu dia strukturnya mudah. Tetapi nanti untuk menentukan syaratnya biasanya dia agak lebih panjang dibandingkan dengan nested if. Tapi nested if itu strukturnya susah, apalagi nama cabang ya. Ini cabangnya di else-nya atau di if-nya. Itu lebih susah dibandingkan else if. Kalau else if tinggal tambah. Cuman dia untuk syaratnya dia lebih pendek daripada else if. Kalau syaratnya banyak ya, syaratnya sedikit ya sama. Switch break sama. Dia strukturnya mirip dengan else if. Tetapi pilihan datanya terbatas, hanya angka, bilangan itu hanya bilang bulat, kemudian karakter. Tidak bisa seperti yang tadi string. Tidak bisa untuk switch break, tidak bisa string. Kalau if, else if, itu dia nested if, itu boleh datanya apa saja. Bilangan bulat dan pecahan boleh. Karakter boleh, string boleh. Jadi nggak ada batas nih ya. Nah, ini yang tadi. Coba kamu pilih pertama dulu. Jadi sebelum keluar, saya hitung 5 umpamanya. Kita masih bisa lagi menghitung lagi tanpa kita memilih pilihan yang pertama lagi. Tetap iya lagi aja udah. Masukin lagi jarinya kan ya. Nah, iya lagi, masukin lagi jarinya 12. Masih dalam sini kita nih. Nah, kalau kita keluar baru, kalau tadi kan tidak perlu kita keluar, dia langsung memilih ke pilihan yang lain. Ini kita tentukan. Keluar nggak? Ya, tidak. Ini yang selain dia ya. Nah, baru dia ke pilihan pertama. Ingin menghitung lagi. Nah, ini keluar dari cabang pertama. Ini untuk masuk ke pilihan lagi. Kalau tidak, kita keluar program. Kalau ya, kita memilih lagi. Nah, memang keluarnya lebih panjang. Tetapi kita bisa berulang-ulang menghitung di tempat yang sama. Kalau tadi tidak, selalu harus memilih lagi. Ini yang 2 sama. Ulang lagi nggak ya? Tadi kubusnya 5, sekarang dia 12, dia lagi sekarang dia 15, tidak perlu keluar. Kalau untuk keluarnya agak panjang, karena pertama keluar dari loop pilihan kedua, keluar dari cabang pilihan kedua, ini dia. Kemudian, ini ya, keluar dulu ya, keluar bebas ya angkanya. Tadi sekarang G bebas. Nah yang kedua ini, apakah kita keluar dari program atau kembali ke pilihan. Yang pertama tadi langsung ke sini dia. Kalau ianya keluarnya langsung keluar dari program. Nah ini keluarnya agak panjang, tetapi kita di dalam cabang yang sama, kita tidak perlu berulang-ulang memilih dia. Cukup sekali saja. Nah ini sebenarnya lebih banyak kita ke cabangnya ya, makanya yang setelah cabang saya taruh ini. Do-nya itu adalah hanya sama dengan yang kemarin. Nah kalau yang salah baru, oh salah. Kok saya mau keluar ya, nah, baru ya. Baru kita kalau ya dikomunikasi. Nah, kalau untuk keluar harusnya ya, pilihannya
harus ada satu lagi kan, satu untuk ini, dua untuk ini, tiganya untuk keluar harus ada sebenarnya. Ini kan, buat salah dulu kita, baru kita keluar, ya kan? Ini harus masih kurang nih programnya sebenarnya. Nah, kan? Setelah kita jalankan akan tahu, oh ada lagi yang kurang gitu ya. Nah ini kurangnya ada, kurangnya apa? Sebenarnya dia bisa keluar, tetapi di menunya tidak disediakan. Nah ini harus tambah lagi satu sebenarnya. Ya, satu, ini kan kalau pilihannya benar nih, satu dua. Kalau kita keluar, berarti untuk keluar pilih angka 3 umpamanya kan, berarti dia kalau pilih 3 langsung ke sini kan. Ulang nggak? Tidak. Itu dia ya. Ini kalau setiap program itu pasti, oh ternyata ada lagi kekurangan. Ini masih kurang. Tuh langsung keluarnya nggak ada di sini. Nah harusnya kalau betul, jika keluar langsung ke sini kan. Ke sini. Tidak langsung keluar. Nah, ini kan tidak. Keluar nggak? Nah nggak. Dia umpamanya, nah, baru dia keluar. Benar nih, keluar. Baru dia keluar. Kalau ini kita buat salah dulu baru keluar. Nah itu dia. Ini nggak perlu di-share, karena ini udah mirip dengan yang cabang yang tadi gitu ya, status tadi. Nah itu kita, minggu depan kita masuk ke bab baru ya, itu fungsi. Nah itu dia akan lebih panjang lagi ya, fungsi. Sebenarnya kita sudah melaksanakan fungsi program fungsi ya, cuman fungsi-fungsi yang dibuatkan oleh bahasa C. Kita nanti buat sendiri gimana. Ya. Seperti yang ini kan kita kan sebenarnya menyusun fungsi-fungsi. Ya. Sebenarnya out ini fungsi, kita nyusun. Ini fungsi. Ya. Selain fungsi main ya, fungsi-fungsi. CRS ini fungsi satu program ini. Kita hanya memanggil-manggil, menyusun gitu ya. Nah gimana? Fungsi-fungsi yang tidak disediakan di dalam bahasa C, nah kita yang buat sesuai keperluan kita. Karena tidak mungkin program itu akan menyediakan semua fungsi, akan sangat banyak, kebutuhan orang itu berbeda-beda. Makanya itu ada bahasa pemrograman. Ada yang disediakan, nah yang di luar itu kita yang membuat. Nah, bentuknya terdiri juga sebenarnya dari fungsi-fungsi yang ada kita susun. Karena setiap orang, setiap masalah berbeda penyelesaiannya. Jadi tidak mungkin semua dibuatkan. Jadi kita, nah itu makanya disediakan kita membuat fungsi sendiri nanti. Seperti ini fungsinya, ini kan fungsi output. Ada adanya di mana? Disisipkan di sini kan, di atas. Include IO stream. Kita tinggal manggil dia aja. Outputnya mau diapakan ya kita nyusun. Nanti kita pingin di luar ini nggak ada. Nah kita buatkan. Fungsi yang kita butuhkan sendiri umpamanya. Tidak disediakan, kebutuhan sendiri tidak disediakan oleh bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman seperti itu. Tidak semua masalah dibuatkan. Nah, kita yang membuatkan sebagian. Dari apa fungsi-fungsi yang ada. Kalau semua dibuatkan, programnya sangat-sangat besar. Dan tidak mungkin juga akan terwakili semua masalah orang. Ya, masalah orang kan berbeda-beda. Luas ya, cakupannya. Sebentar saya ini dulu ya, yang hadir. Nah, minggu depan kita masuk ke bab baru ya, fungsi itu ya. Nah, nanti di portal akan saya kirimkan. Jadi kalian bisa melihatnya sebelum hari Rabu udah bisa ya di portal. Saya hari Senin bisa masukkan itu portal. Jadi di copy dulu ya, di download dulu, baru nanti kita hanya copy paste ya. Nah, udah jam 12:30 kita tutup kuliah kita hari ini ya. Nanti yang program robotnya kita coba lagi ya. Tapi kalau bisa nanti, kalau kalian juga ada waktu, jangan waktu kuliah ini kita tambah harinya ya. Jadi, kalau ini kita udah kurang ini, kita tambah harinya nanti di luar hari Rabu ya. Kalau nggak salah hari Senin kosong ya? Hari Senin kosong. Iya Pak, benar Pak, hari Senin kosong. Saya penuh Pak. Program robotnya kita hari Senin aja ya. Supaya yang ini materi kita masih ada soalnya yang teorinya. Kalau kita ambil hari Rabu juga, berarti kan yang teori kurang nanti. Ya. Nanti saya sediakan yang di TI saya juga rencananya seperti itu. Kemarin terpaksa yang hari kuliah, nah, ternyata akan mengurangi ini ya, karena itunya waktunya lama itu. Nanti saya akan adakan, tapi dia tambahan sifatnya ya, tidak masuk ke daftar hadir. Kebetulan daftar hadir kita kan terbatas 14 kali pertemuan ya.
Tapi tetap saya kehadiran pertemuan tetap saya masukkan untuk perhitungan, cuman di portal tidak masuk, portal itu dibatasi. Jadi tetap yang hadir beda ya, tidak hadir nanti yang hari untuk program robotnya ya. Kemarin kita kan baru yang sederhana, hanya memajukan, mundur atau nanti dia berbelok tanpa jalur ya. Tapi gimana kalau kemarin kan waktunya panjang bisa nabrak dia kan? Nah gimana nanti kalau ada dinding dia berhenti tidak nabrak? Pasti ada lagi tuh. Ya. Jadi robotnya tidak akan pernah nabrak kalau kita atur dia dengan sensor ya, sensor jarak nanti ada, ultrasonic ya. Sehingga dia kalau ada dinding pada jarak tertentu dia tidak akan nabrak. Nah, itu sudah diaplikasikan sama orang-orang kendaraan tanpa yang drone itu ya. Itu di Cina sudah ada itu keretanya itu atau ada yang mobil tanpa sopir. Ini tidak akan nabrak orang. Seperti kalau kita bawa sendiri kan, seperti itu kemarin busway itu kan berapa kali nabrak karena sopirnya ngantuk. Tidak bisa diprogram orangnya. Kalau ini robot dia akan bisa diprogram. Kalau ada orang di depan dia tidak akan berhenti. Tidak nabrak orang. Tidak nabrak itu ada kalau busway nabrak pos polisi gitu kan. Nabrak pembatas. Nah, ini tidak bisa. Sensor kita nanti ya, namanya sensor lagi. Nah, itu nanti yang coba. Banyak itu ya, nggak cukup 2 kali 3 kali sebenarnya, tapi ya kalau karena itu berbarengan dengan teori ya susah. Nggak diajarkan teori kamu bingung. Diajarkan teori dulu waktunya kurang ya, terpaksa. Nanti makanya kita ada klub robot, jadi kalian dipersilakan ikut untuk mencoba di luar jam kuliah ya.